sekarang kita siap-siap mau memasak yang namanya sesiong. Nah, adapun yang kita sudah siapin di sini teman-teman, ada santan ya. Santannya ini kita bagi dua, ada santan perasan kedua dan perasan pertama kita pisah karena nanti teknik memasak kita itu agak beda sedikit. Nah, kemudian kita sudah siapkan ada kacang pahit yang sudah dikupas tadi sama Mami Azam, kemudian ada kacang panjang, ada terong panjang yang panjang-panjang. Oke. Coklatnya gratis teman-teman. Sampai jumpa. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat 3A. Hari ini katanya Mami Azam tuh ingin makan sesiong, jadi kita mau buat sesiong. Seperti apa keseruan kita buat sesiong? Jangan lupa tonton videonya sampai habis dan tolong bantu channel ini biar bisa berkembang ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, sebelum kita buat sesiong ini kita mau siapin bahan-bahannya dulu teman-teman. Ini saya di teras lagi dibantu sama Mami Azam untuk membuka kacang pahit teman-teman. Jadi kacang pahit itu adalah salah satu bahan untuk pembuatan sesiong. Kemudian nanti juga yang kita siapin itu ada kacang panjang, terong panjang, jadi semuanya panjang-panjang. Hai. Kemudian saya sama Aris ini lagi nyiapin bahan yang lain biar lebih mantap sesiongnya. Kita itu mau potong-potong kulit sapi, kalau bahasanya Lombok itu namanya lendong ya teman-teman, karena itu nanti jadi isi dari sesiongnya juga. Di samping itu teman-teman kita juga mau siapin bumbu-bumbu yang akan kita potong-potong. Jadi teman-teman yang pengen lihat video kita buat sesiong bisa tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nabu ikan tap nenek lah. Anu iblay no kado. Pergi iblaynya. Wira ini. Kecap boleh langsung ada. Teman-teman, kita sudah masuk ke dapur dan saatnya kita mau memasak sesiong. Jadi tadi di teras kita udah siapin bahannya ya sama Mami Azam, dan adik-adiknya. Nah, sekarang kita siap-siap mau memasak yang namanya sesiong. Nah, adapun yang kita sudah siapin di sini teman-teman, ada santan ya. Santannya ini kita bagi dua, ada santan perasan kedua dan perasan pertama kita pisah karena nanti teknik memasak kita itu agak beda sedikit. Nah, kemudian kita sudah siapkan ada kacang pahit yang sudah dikupas tadi sama Mami Azam, kemudian ada kacang panjang, ada terong panjang yang panjang-panjang. Oke. Tapi terongnya belum kita kupas ya teman-teman, karena nanti kita masukinnya di akhir. Kemudian kita juga udah ada kita potong-potong tadi, kalau bahasa Indonesianya kayaknya ini krecek ya kalau nggak salah sih kan, tapi kalau bahasa Lomboknya namanya lendong sampi. Oke, kemudian ada urat-urat atau jeroan. Oke, itu aja. Kemudian untuk bumbunya sudah kita potong-potong sekitar 1 genggaman cabai yang masih muda, kemudian ada juga 1 genggaman bawang putih. Oke, itu untuk bumbunya ya. Nah,
Sebenarnya ada juga bahan yang nggak ada di sini teman-teman, yaitu kunyit bubuk. Tapi berhubung rumah kita itu berada di tengah sawah, jadi kita kalau mau cari kunyit itu harus keluar, dan letaknya untuk beli kunyit itu agak jauh. Jadi kita seadanya aja, tapi tetap rasanya meskipun nggak ada kunyit tetap enak kok sosionya, insya Allah. Nah oke, kita sudah nyalain kompornya teman-teman. Sekarang kita masukin bahan-bahannya. Yang kita masukin dulu ya ada urat-urat sama kreceknya atau lendong sampi. Kita masukin semuanya ya teman-teman ya. Oke, habis itu kita nanti juga masukin semua bahan-bahan yang ada yang sudah kita potong-potong tadi. Nah ini kita sudah masukin semua, udah habis nih. Sekarang kita masukkan berikutnya, yaitu ada cabai dan bawang putih. Masukkan semuanya teman-teman. Oke, meskipun dipotong-potong bumbunya tapi tetap rasanya enak, nggak kalah dengan yang digiling atau di blender ya teman-teman. Nah sekarang saatnya kita memasukkan sayurnya, yaitu kacang panjang dan biji kacang pahitnya. Kita masukin semua. Oke, kita masukkan semuanya ini. Nah di sini kita masukinnya ke santan yang kedua ya teman-teman. Karena nanti kalau santan pertama itu atau santan kentalnya kita masukin di akhir kalau sudah mau matang semuanya. Kenapa? Karena kalau kita pakai santan yang kedua teman-teman, atau santan yang cairnya, jadi kita bebas ninggalin masakan kita sampai dia mau matang, nggak kita aduk-aduk. Berbeda dengan kalau kita pakai santan pertama dicampur dengan santan kedua, kita harus standby atau kita harus tetap ngaduk-ngaduk biar nggak pecah santannya. Jadi kalau kayak gini teknik memasaknya ini mempermudah kita. Oke, kita sudah masukin semua bahan-bahannya, kita tinggalkan saja teman-teman. Saya mau cuci piring dan lain sebagainya, tapi sebelum itu, sebelum cuci piring dan lain sebagainya, saya sudah masukkan ini garam dulu ya teman-teman. Nah untuk garamnya kita masukkan secukupnya saja, dikira-kira aja lah ya teman-teman. Insya Allah yang sudah biasa masak pasti tahu seberapa banyak yang ditaruh garam. Tekan terasi juga ya teman-teman. Nah ini sudah, kalau kita sudah masukkan terasi, kita aduk sedikit biar terasinya itu teman-teman agak apa sih namanya, agak hancur gitu ya. Aduk-aduk sedikit, nanti santannya agak berubah warna. Kita masukin juga bumbu penyedap rasanya. Oke guys, saya sudah tinggalin tadi masakannya sekitar berapa menit, mungkin 15 atau 20 menitan teman-teman. Nah sekarang agak sudah mau matang-matang nih, jadi kita mau memasukkan terong panjangnya. Ini saya dibantuin sama Mami Azam tuh masukin terong panjang yang sudah kita potong-potong. Oke, karena adik Aris si A3 nangis, jadi saya tinggalin dan dibantuin sama Mami Azam. Ini sesiongnya udah berganti warna kayak coklat ya teman-teman ya. Airnya ini belum dimasukin santan kentalnya teman-teman, jadi masih kayak gini. Nanti kalau sudah dimasukin santan kentalnya, jadi warnanya nggak kayak gini lagi. Nanti warnanya itu agak lumayan bagus, gelap-gelap sedikit gitu teman-teman, karena kita nggak pakai kunyit jadi warnanya nggak kuning. Tapi kalau kita pakai kunyit warnanya itu agak kuning teman-teman. Nah sayurnya ini udah agak-agak mau matang teman-teman. Nah sekarang saatnya kita mau memasukkan santan kentalnya atau santan pertamanya ya teman-teman. Oke, kita masukkan langsung santan kentalnya teman-teman. Ya ini kita memasukkan santan kentalnya semuanya, dan ketika kita sudah masukkan teman-teman, kita harus agak berhati-hati, kita jangan lengah karena disinilah tempat
masakan kita itu apa intinya. Kalau kita nggak aduk terus menerus, maka nanti santannya bisa pecah atau tampilannya nggak enak dipandang gitu teman-teman ya, dan rasanya agak kurang sedap. Tetapi kalau kita terus mengaduknya sampai nanti dia matang, ini tinggal sebentar lagi matang, kita icip-icip dulu teman-teman. Oke, rasanya sudah enak, jadi kita tidak perlu tambahin apa-apa lagi, kita tinggal menunggunya matang. Nah, kita habiskan santan kentalnya teman-teman. Ini Mami Aza masih setia membantu kita teman-teman, karena si kecil agak rewel, jadi dibantu sama Mami Azam. Nah, kita aduk-aduk terus teman-teman. Ingat ya, kalau sudah dimasukkan santan pertama atau santan kentalnya, jangan terlalu sering ditinggalkan karena nanti bisa merusak rasa dan tampilannya. Oke teman-teman, kita aduk sampai nanti dia matang. Katanya Mami Azam ini kurang garam dikit, nah kita tambahin dikit ya teman-teman ya, biar rasanya itu makin mantap dan semakin sedap. Oke, kita tinggal tunggu sebentar lagi mau matang teman-teman. Oke, sambil nunggu sesiongnya matang, saya mau menggoreng ayam dulu. Ini kan menu hari ini Aish. Dan dulu ke tempat Mami. Ini kalau dia udah jadi guys, Maminya lagi makan. Oke, udah jadi. Kakak pija sambal terasi sama ayam goreng sederhana di tengah sawah. Di rumah kita di tengah sawah, nggak ada tetangganya. Bau kakak pija. Udah jadi alhamdulillah. Oke, udah dulu ya video hari ini. Ini lagi dimakan sama kakak Pija sama Alis. Jumpa lagi sama Alis. Bye bye dulu kakak Pija, jangan lupa subscribe, like dan komen Apiza. Bye bye. 3A ada Alis.